Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Adi. Hari ini hari yang berbahagia. Saya ketemu dengan sahabat saya, rekan saya, Mas Denny Ciboy. Apa kabar Mas Ciboy? Sehat. Gimana kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih udah menyempatkan waktunya Mas Ciboy. Sengaja saya sambil silaturahmi, pengen ngobrol-ngobrol, bincang-bincang seputaran inspiratif ya. Mudah-mudahan Kang Ciboy bisa menceritakan sambil ya kita ngobrol-ngobrol santai gitu. Siap. Ini Mas Ciboy kita perkenalkan dulu mungkin Mas Ciboy ya. Namanya aslinya Denny Ciboy atau Denny siapa nih? Nama saya aslinya Denny Herdiansyah. Denny Herdiansyah. Nama Ciboy itu nama panggilan sebenarnya. Awal mula dulu waktu keluar SMA kerja di kafe ada namanya Adi. Chef, dia chef di restoran gitu. Nggak tahu gimana awalnya, mungkin karena saya gendut dulu. Jadi dipanggilnya Ciboy. Kalau kata dia itu Ciga Buyur. Buyur itu cebong, Mas. Cebong, berarti ada ini ikan cebong tahu. Itu yang bahan dari kodok tuh. Ikan cebong, mungkin karena saya dulu gendut. Jadi saya dipanggilnya Ciboy. Ya, tapi alhamdulillah berawal dari Madi itu sampai saya kerja di beberapa perusahaan, nama itu melekat. Alhamdulillah. Ciboy. Sampai akhirnya sekarang ya Ciboy ya. Saya ngejadiin brand atau nama dagang saya. Oke. Saya kenal Mas Ciboy ini sudah lama ya, 2019 ya. 2019 kita pernah satu corporate bareng, satu perusahaan ya, dengan mengalami suka duka begitu ya. Makan bubur bareng ya. Ya, mantap. Mas Ciboy sekarang aktivitasnya apa Mas Ciboy? Sekarang aktif di bata ringan. Jadi kita jual bata ringan ke material atau proyek kayak gitu. Di pengusaha sekarang total ya. Menuju amin menuju, masih belajar Mas. Nah inilah jadi inspiratif. Berarti sebelumnya pernah kerja dulu ya prosesnya? Dulu 2006 mulai kerja Mas saya. Dulu kerja berawal dari yaitu yang julukan Ciboy itu muncul 2006 di Temos Cafe. Saya waktu itu waiters Mas. Dari situ saya pindah ke boleh sebutin itu Mas brandnya? Di supermarket lah. Saya di minimarket dulu. Di minimarket. Dulu di minimarket selama 3 tahun. Dari minimarket saya pernah di pest control. Pest control itu ya ke restoran, ke hotel, kita ngebasmi hama Mas. Iya. Orang lain ke mall itu jalan-jalan. Kalau saya fogging nyamuk Mas di basement. Jadi melewati alur ya kerja dulu lah gitu. Cuman alhamdulillahnya dari keluar sekolah sampai 2019 kemarin terakhir saya nggak pernah nganggur. Jadi dicoba apapun itu bentuk usaha kerjanya, saya kerja aja. Karena ya kita orang butuh Mas gitu. Dari Alfamart saya lari pest control, dari pest control saya ini jadi kurir di salah satu perusahaan ekspedisi di daerah Taman Sari Bandung. Gitu. Dari situ ada relasi masukin saya yang alhamdulillah masuk agak lebih bagus sedikit ke perbankan, tapi tetap kurir. Kita masih antar warkop gitu, clearing kayak gitu. Dari bank ini ke bank BI kayak gitu, jadi kurir lah. Nah, di situ dikasih kepercayaan sama namanya korener itu disebutnya. Ada namanya korener, di situ dia manajer marketing. Dia punya nasabah ya, mungkin ini yang punya Holcim ini. Kalau salah satu bank swasta ya. Bank swasta gede lah di Bandung. Ya, Bank Sebeniaga. Saya dimasukin dulu sama Koko, katanya dulu saya kan ada yayasan, terus belum jelas kontraknya gimana ke depannya, kata Koko waktu itu mau nggak kerja jadi sales di perusahaan semen gitu. Saya kan belum ada basic Mas waktu itu, cuman saya manut-manut aja karena tantangan juga gitu. Ya udah kok kita ambil. Nah, di waktu masuk ke sana itu kita nggak pakai ijazah, nggak pakai apa. Orang lain mungkin kalau masuk perusahaan pakai lamaran atau karena
ada orang dalam loh. Ordal ya. Ada si Koko gitu. Mungkin Koko ada sedikit tanggung jawab ke nasabahnya butuh sales, dia masukin saya. Cuman alhamdulillah berawal dari situ saya masuk sales. Sebulan saya udah mau keluar lagi, Mas. Waduh, nggak kuat, Mas? Atau iya adaptasi karena dulu kita cuman kerja, bukan jadi sales, jadi cuman kerja rutinitas dapat gaji gitu. Pas jadi sales kita kan harus adaptasi dengan lingkungan konsumen ya, Mas, lingkungan perusahaan, lingkungan lapangan, pasar gimana. Ya belajar lah intinya. Saya sebulan waktu itu udah mau keluar lagi sebenarnya, cuman karena kebutuhan. Saya anak 2 waktu itu. Anak 2, saya harus mencukupi kebutuhan. Akhirnya saya kuat-kuatin tuh di perusahaan semen itu. Yang akhirnya ya enjoy lah, makin banyak kenalan, makin kenal sama toko, kenal sales-sales di lapangan, enjoy. Cuman yang ngeri dulu, Mas, kalau kita pas zaman Yalasan kita kan 220.000 di sehari. Oh iya. Uang bensin lah. Bensin. Oke. Dan kita pun emang nggak punya, dari rumah asal berangkat aja. Bensin 10.000, Mas. Gitu. Kita dulu jarak lumayan ya. Lumayan dulu. Rumah saya Cileunyi. Masih Cileunyi waktu itu. Saya wilayah ada Cicalengka, ada juga ke selatan itu ada Ciwidey, Pangalengan, dengan akomodasi tetap 20.000. Beli rokok tuh batangan, Mas. Gitu. Nggak bisa bungkusan gini, jadi 2 batang. Terus bekal tuh dari rumah. Istri bawa ke misting cetak gitu ya. Nah, kejadian lucunya itu gini, Mas. Jadi begitu saya keliling udah jam 12 siang tuh kan lapar kan. Nah, kita buka si tempat nasi kita. Itu nasi udah campur sama minyak. Dari misalkan goreng telur, dari lauknya atau goreng tempe. Goreng tempe itu warnanya coklat kan. Nah, setelah ditutup, terus mungkin karena panas di bagasi motor, kita buka udah jadi putih, Mas. Udah jadi putih. Tapi enaknya luar biasa karena apa? Kita capek, lapar, terus capek, jadi enak gitu. Kita kalau makan itu di pinggir jalan. Dulu saya ingat depan Stadion Jalak Harupat itu tempat favorit saya makan di pinggir jalan. Apalagi yang masakin istri gitu. Gitu. Jadi kalau istilahnya perih ya perih. Gitu. Kalau teman-teman di daerah atau di rumah ngelihat saya punya kerja ya nggak tahu perjalanan seperti apa. Gitu ya. Yang penting punya kerja aja. Ternyata kan saya makan pun di pinggir jalan karena belum bisa ke warteg, Mas, waktu itu karena uang yang belum cukup gitu. Nah, saya akhirnya berjalan di perusahaan semen itu mengikuti alur. Ada wejangan dari senior saya serap, saya perbaiki kesemangatan ini. Saya harus bisa, kalau orang lain bisa saya nggak bisa, masa. Betul. Nah, waktu itu ada salah satu program yang saya masuk, namanya ya dari semen juga lah, buat cor-coran itu saya masuk di Bandung. Nah, begitu saya nyampe, saya dapat komisi. Di situ mulai ada kata-kata orang Sunda, ayaan gitu. Jadi, ada. Di situ mulai semangat, Mas. Mulai semangat. Istilahnya yang tadinya makan pinggir jalan pun mungkin bisa di warteg lah. Gitu, karena ada acuan atau patokan bulan sekarang kita nyampe apa enggak, kita udah tahu kan ya. Nah, singkat cerita nih, Mas, saya masuk ke situ 2018 akhir. Di tahun 2019 saya kenal teman sales juga yang dulunya ya kita nggak kenal, tapi satu brand yang sama tapi beda distributor. Nah, menawarkan lah kalau beliau mau nggak jadi sales freelance. Jadi cerita, mohon maaf, jadi cerita selama perjalanan dunia kerja. Berarti dunia material building ya? Iya, dunia material. Anggaplah semen. Gitu ya. Kemudian seiring berjalan waktu, di toko mungkin kenal sama tadi yang disebutkan Mas. Dikenalinnya sama Mas Riki, dulu sales juga. Cuma kata dia gini, bro, freelance bataringan. Nanti saya kenalin ke temen, katanya. Dia udah sukses, ya gitu. Ya udah, kasihin aja nomornya. Nggak berselang beberapa hari ada ngontek, katanya, yuk gabung. Nah, waktu itu saya ya udah gabung aja, gitu. Gabung. Singkat cerita saya belum pernah ketemu, cuma lewat telepon, tapi saya udah mulai order, sambil kerja di perusahaan semen itu. Sambil berjalan,
beberapa bulan saya bandingin hasil kerja sama hasil kita freelance jauh, jadi lebih besar freelance. Nah, saya nggak mikir lama-lama, keluar aja. Oh iya. Saya resign baik-baik. Yang penting saya tetap berprinsip kita jangan ada trouble di perusahaan. Betul. Di saat kita keluar kita beresin semua dulu. Misalkan ada kasbon, ada apa kita beresin dulu. Gitu. Setelah itu kita keluar dan mulai freelance. Berarti dari 2018 akhir di Matra Budi sampai setahun lebih ya? Setahun lebih. Saya kerja di perusahaan Semen saya setahun, tapi mungkin udah punya database pasar yang menurut saya cukup lah buat jadi freelance. Sambil kalau kita udah nggak di perusahaan, kita kan lebih bebas. Betul. Bisa belok kemana. Nah, di situ kita mulai cari lagi link-link material baru atau konsumen baru untuk memperluas jaringan pasar kita. Dulu 2019 saya keluar. Itu mau lebaran loh, Mas. Ya, itu satu ya. Biasanya mau lebaran kan dapat ini. Nah, orang lain mau lebaran itu nahan. Saya waktu itu pede aja keluar. Cuman saya minta izin itu sama ibu. Kenapa keputusannya berani untuk keluar? Kan tadi resiko, mohon maaf ya, orang ngasih nunggu tadi dengan THR lah sebutannya. Tapi berani memutuskan untuk keluar karena yakin aja. Karena kita harus punya prinsip yakin dulu dari kita sendiri. Kalau kita mau memulai tanpa kerja atau tanpa perusahaan, kita harus yakin dulu. Kalau kita tidak yakin, jangan. Betul. Nantinya nggak akan maju, nggak akan berjalan karena kita sendiri udah nggak yakin. Dulu waktu mau lebaran orang lain nunggu THR dulu, saya nggak. Biasanya keyakinan, Mas ya, mohon maaf, keyakinan itu kan ada acuan ya. Ketika berani itu kan berarti sudah prepare. Artinya berani untuk memutuskan keluar, pede dan sebagainya, karena sudah ada hal itu ya. Beberapa bulan ke belakang itu saya udah nerima komisi dari Bataringan itu melebihi gaji. Berarti akan itu acuannya gitu. Makanya menurut saya buat apa saya kerja jadi sales istilahnya kalau misalkan tidak bisa berkembang gitu. Makanya kan kita waktu itu usia 30-an masih gereng-gerengnya nyari apa yang bisa bikin kita jadi berpenghasilan lebih. Akhirnya saya fokus lah main Bataringan freelance ke orang. Masih nginduk dulu ya, ke teman-teman dulu yang masih tadi jalanin. Induk saya tuh 2019 sampai 2020 masih di beliau. Yang pertama. Itu komisi tuh lumayan, Mas, nggak perlu nyebutin angka, tapi istilahnya bisa 3 kali lipat dari gaji gitu ya. Udah aman lah. Jadi proses yang tadi sambil kerja sambil freelance, ketika total di freelance jauh lebih besar, Mas. Jauh lebih besar dibanding kita kerja. Karena gitu. Lebih fokus. Dan motivasinya juga beda ya. Beda jadi kerja itu lebih santai. Nggak banyak aturan bla bla bla. Tahu sendiri lah perusahaan ya. Perusahaan misalkan kita meeting pakai jaket aja dimarahin. Sebenarnya itu kan kembali ke etika. Kalau di perusahaan, kalau kita jalan sendiri, kita mau pakai sendal jepit pun bebas ya. Kita mau rambut dimerahin pun, yang penting kita udah ngejaga relasi interaksi dengan mereka kuat, nggak jadi masalah gitu. Yang penting kan kita di saat konsumen minta kita gercep barang datang gitu, di saat kita nagih ya toko pun harus pembayarannya sesuai juga. Kita udah bermitra ya udah enak. Ya, terkait dengan perjalanan cukup menarik nih, Mas Tuh. Jadi freelance jadi total freelance akan lebih banyak. Tapi itu dasarnya sebetulnya kan penguatan di basicnya ketika relationship dengan toko-toko ya. Berarti udah kuat dulu ya, udah kuat, mungkin sudah banyak komunikasi. Kuat dan tidaknya itu menurut saya gimana pribadi kita ya, Mas. Gitu. Istilahnya hal-hal sepele yang menurut saya selain tidak penting dulu saya lakuin. Oke. Contohnya apa, Mas? Contohnya gini, seperti misalkan kita pengen mendekati seorang Pak Haji atau Bu Haji yang jutek atau yang misalkan nggak mau membuka diri duluan, tapi itu tahu toko ini tuh worth it ya. Toko ini tuh bagus, pembayaran pasti bagus. Kita harus menurunkan ego dan harus punya trik. Jadi juga mungkin menarik ya.
sales gitu ya, orang kan berbeda-beda ya. Beda-beda. Pendekatan ke orang, ke toko, ke kontraktor dan sebagainya kan. Nah itu kan biasanya kalau mengawali agak sulit nih Pak ya. Artinya ketika tadi pernah cerita bahwa sekali dua kali penolakan, perkenalan, bahkan sampai berapa kali ketemuan baru order pun dari proses ya. Itu sales. Nah itulah. Itu sales. Jadi Kira-kira apa nih Mas? Biar misalkan buat pemirsa itu, buat yang para sales ya, ketika datang ke toko dia belum kenal gitu ya, cara komunikasinya gimana Mas? gini, kalau menurut pengalaman pribadi saya ya, karena pengalaman orang beda-beda. Ya betul. Kalau menurut saya, sales pengen bermitra atau pengen deket sama calon konsumen, itu kita nomor 2 kan dulu hasil. Oke. Ya, yang penting kita kan tujuannya pengen deket nih. Ya, betul. Gitu. Kalau udah deket mah bebas. Betul, Gitu. betul. Mau gimana pun. Jadi pertama, istilahnya satu, istilahnya jadi sales harus punya patokan. Kita visit. Gitu. Jangan ada istilahnya lemah. 1 kali, 2 kali dijutekin, lari lagi. Kabur. Ya, mental Itu ya, berarti ya. mental ya. Yang kedua, istilahnya cari apa bahan atau celah yang bisa membuat kita berinteraksi. Nah itu contohnya Mas, kan menarik nih ya. Kalau misalkan, anggaplah contoh misalkan Pak Haji gitu ya, datang dicuekin dan sebagainya. Nah, hal-hal apa? Apakah cari istilahnya kesamaan makna atau kesukaannya dia dulu untuk membuka obrolan gitu ya? Jadi gini, kita harus lihat sikon di saat tokonya rame, kita jangan masuk dulu, jangan serobot atau langsung ngobrol, nanti paginya kesal. Iya betul. Gitu. Siapa sih kamu kan? Ya, gitu ya. Itu kita cari pinter-pinter lah. Jadi sales itu emang harus pinter. Betul. Gitu. Jangan istilahnya terlalu apa ya, gerudu-gerusa-gerusu ya. Nah, misalkan lagi sepi, kita lihat sekitar, misalkan ada burung, ada ikan, ada ayam, dia senangnya hobinya apa, atau dia futsal, olahraga, kita cari celah. Kalau misalkan ada burung, burungnya burung lomba, ya udah kita langsung ngobrolnya ke burungnya aja, jangan ke hobi dulu ya, jangan ke apa yang mau kita jual. Burungnya nggak nanya Pak Haji gimana, ini suka lomba apa enggak? Oh saya juga suka Pak Haji, gitu. Terus toh itu masih dicuekin misal masih dicuekin. Apa-apa, namanya kita usaha. Oke, kita kalau udah mulai garing, obrolan buru-buru tutup, kita minta cap atau bukti kunjungan. Udah kita cabut. Di kunjungan berikutnya kita datang lagi. Selalu dengan jangan mendahulukan penjualan atau mendahulukan barang apa yang mau kita jual, tapi cari dulu enaknya ngobrol di mana. Gitu. Chemistry dulu ya. Dan nyaman kan ya. Insya Allah kalau mengikuti alur seperti itu, sekuat-kuatnya batu. Betul. Istilahnya kalau terus bicara cak dengan batu, gitu ya. Apa namanya ditetesin air, terus juga ya. Lama-lama kan istilahnya ada kan ya? Masa hati manusia enggak? Minimal kasihan lah ya Mas. Minimal kasihan. Betul. Datang terus. Jadi dua hal di dunia perselesan itu, cara kita menarik konsumen, pendekatan ya. 1 pendekatan, 2 memelas ya. Itu jalan terakhir. Pak Haji tolong bantu saya jualan. Cuman kalau kita masih bisa dengan trik yang pertama, jangan memelas lah. Jadi kita harus ada harga diri juga, gitu, karena itu kan bisa berakibat ke depannya itu berdampak. Betul. Kalau kita misalkan dari awal memelas, nanti toko atau konsumen nganggap kitanya rendah juga. Betul. Jadi bukan berarti di sini kita mau tinggi atau rendah, bukan, tapi cara kita coba dulu yang secara elegan, secara pertemanan gitu. Merendahkan gitu, dulu, tapi insya Allah ya bisa masuk. Nah, insya Allah lah nanti ke depannya setelah kita kunjungan, calon pembeli minimalnya enggak beli pun akan paham dan tahu bahwa kita sales atau marketing dalam bidang penyedia misalkan semen atau bata ringan atau apa-apa lagi. Apapun gitu. Tapi pengalaman yang menarik itu katanya sih pernah sempat hampir 1 tahun menjalin komunikasi baru dapat order ya. Betul. Nah, dan ordernya bukan sangat sabar sekali. Bukan di barang yang saya tawarkan dahulu. Yang awal itu ya. Bahkan udah desain dulu. Betul. Saya udah desain di semen. Saya udah main bata ringan.
dia baru order bataringan via WA karena lihat status-status mungkin ya. Padahal dulu pendekatannya di zaman semen itu saya udah berpuluh-puluh kali datang ke dia, yang akhirnya tadi saya ceritakan cuman modal rokok, dia bisa berkomunikasi, tapi tetap nggak order ya Pak? Ya, belum order. Akhirnya bisa order di bataringan sekarang. Alhamdulillah. Gitu. Itulah hasil kita mungkin melewati sebuah proses dulu ya. Ya itu pelajarannya gini. Jadi rezeki kita istilahnya kalau kita menjalaninya istilahnya sesuai aturan atau alur kita udah ada nih keringat yang kita keluarkan. Jadi Allah bakal menggantinya itu nggak harus di hari yang sama atau di tahun yang sama. Ya contohnya ini. Jadi dulu saya di zaman semen itu tidak bisa mendapatkan orderan dari toko tersebut, tapi setelah saya main bataringan jalan sendiri, dia jadi konsumen besar saya. Loyal ya, loyal. Jadi komunikasi dan hubungan baik ya, akhirnya jadi kepercayaan. Jadi kepercayaan penting sekali ya. Betul. Dan itu pun dijaga dengan toko-toko, dengan rekanan, termasuk relationship dengan misalkan baik nanti distributor atau Bapak kan sekarang punya freelance mungkin ya? Punya Pak. Jadi sekarang udah istilahnya ketika tadi freelance sudah memutuskan untuk jalan sendiri atau? Ya gini, kita memutuskan freelance dulu. Saya jauh harapan sampai saat ini ya Pak. Saya nggak ada pikiran sampai sekarang, nggak ada. Karena dulu otaknya masih berpikiran cuan. Gitu. Cuman kan seiring berjalannya waktu kita jadi freelance, kita kenal orang-orang besar, kita kenal pemodal-pemodal yang ngemodalin kita. Jadi mungkin mindset saya bisa berubah atau berubah di seiring berjalannya waktu itu. Cuman satu, tetap kita harus berprinsip kalau kita jadi sales ya. Beda lagi kalau kita misalkan emang orang berada mau memulai usaha dengan ada modal ya silahkan aja itu karena ada. Tapi kalau kita merintis dari kerja terus jadi sales terus kita freelance, menurut saya modal itu nomor 2. Jadi modal pertama sales itu ya jujur, kepercayaan. Kepercayaan itu dari pemodal dan konsumen, dari yang punya barang sama yang beli barang. Kita cuma jembatan. Gitu, kita cuma jembatan. Ke sini kita harus dipercaya, ke sini kita harus dipercaya. Menurut saya itu, karena saya nggak ada modal Rp1.000 pun untuk memulai bisnis ini Pak. Gitu. Berarti yang terpenting itu ya. Yang terpenting ya kepercayaan, jujur, kepercayaan ya kita komitmen. Nah, kalau misalkan pertanyaan Bapak tadi ada ke saya misalkan kenapa misalkan pindah-pindah ini sesi berikutnya ya. Jadi kenapa misalkan pindah dari satu distributor ke distributor lain, itu kita jelasin lah ke depannya. Kenapa misalkan Cibuy pernah di distributor ini, terus ke distributor ini, terus sekarang jalan sendiri gabung lagi sama pemodal baru. Itu bisa dijelasin ke depannya Pak. Ini menarik Mas Cibuy. Jadi dari proses freelance, ini mau menginjak pertanyaan berikutnya sebetulnya Pak ya. Jadi ketika freelance udah mulai jalan, sampai alhamdulillah jadi panutan juga buat yang lain, artinya buat yang mau pengen jadi inspiratif lah, mau jadiin fokus jadi pengusaha gitu ya. Memutuskan itu, insya Allah modal nggak ada Pak. Nggak punya modal Pak. Tapi ketika tadi perjalanan dari distributor A kemudian disuruh B ngambil di barang ke ini ke itu sampai berani memutuskan saya mau jalan sendiri gitu Pak. Kira-kira apa yang jadi pikiran Bapak ataupun jadi perhatian? Kira-kira kok berani sih bisa? Gini, saya menjalani proses dari distributor ini saya freelance itu enggak di satu tempat. Gitu. Jadi kita lihat di mana enaknya, karena gini, pemodal atau distributor yang kita ajak kerjasama juga terkadang ada kesalahannya juga. Gitu. Bukan berarti kita nggak punya salah, kita pun banyak salah. Cuman kita kan harus lihat kita mau nyamannya di mana nih di tahun ini misalkan. Tahun ini udah terlewati 2019, saya kan di distributor yang pertama ya di Simas itu. Nah di tahun 2020 saya lari ke daerah Cikamuning Padalarang di satu material. Di situ saya nyaman, di situ saya sampai 3 tahun Pak.
gitu. Betul. Jadi dari distributor ini ada peningkatan, ada penawaran peningkatan komisi. Saya sales waktu itu nggak mikir panjang, yang penting saya nggak ada trouble dengan pihak yang pertama. Gitu, saya pindah ke yang kedua pun menurut saya ya cincai karena nominalnya lebih gede. Akhirnya singkat cerita 2020 saya lari ke distributor yang kedua. Itu yang beda lah. Dan distributor ini bermitra begitu maksudnya? Bermitra. Jadi saya waktu itu sama teman berdua namanya Epul Gerung dulu. Dia kalau dari segi usia dia junior saya usia, tapi kalau dari segi bisnis atau jadi dunia sales dia senior saya. Gitu. Jadi terkadang kita saling bertukar pikiran yang akhirnya kita kayak Upin Ipin lah. Kita kayak Upin Ipin berdua kemana-mana bareng. Saya diajak sama beliau Pak Epul, diajaklah gabung di sana. Yang akhirnya alhamdulillah kalau menurut saya pencapaian di Padalarang waktu itu di distributor yang kedua besar gitu. Mungkin Pak Hajinya pun waktu itu bisa mengakui kinerja saya dan Pak Epul selama 3 tahun itu. Cuman ya inilah dunia. Inilah dunia. Kalau tidak ada permasalahan atau tidak ada percekcokan di bisnis itu nggak mungkin. Yang namanya bisnis kalau misalkan ada 1, 2, 3 paham, susah Pak, gitu. Walaupun saya enjoy dengan Pak Haji di awal mula gabung sampai 2 tahun pertama itu enjoy. Pak Haji pun bisa merasakan. Cuman mungkin ada sedikit prinsip atau ada sedikit permasalahan yang kita misalkan saling nego, yang akhirnya kita memilih jalan masing-masing. Tidak ada istilahnya niatan atau kebencian atau unek-unek atau nggak ada kalau menurut saya pribadi, karena beliau orang yang bikin saya bisa sampai saya ini juga. Kalau nggak lewat beliau misalkan alurnya saya pun mungkin nggak punya jaringan bisnis yang sebesar sekarang. Gitu. Begitu beliau mungkin dulu kalau saya dan Pak Epul misalkan tidak berbarengan, belum tentu juga dia berani membuat perusahaannya semakin lebih besar. Jadi sampai sekarang pun dengan Pak Haji anggaplah ini masih hubungan baik. Kalau menurut saya yang nggak baik itu omongan-omongan orang-orang di luar Pak Haji. Gitu. Jadi kalau kita secara pribadi mah, punten Pak Haji, saya nggak ada permasalahan apapun gitu. Makanya saya menutup diri supaya tidak ada permasalahan. Tidak mau istilahnya tidak mau tahu dan tidak mau cari tahu, ya udah kita masing-masing aja. Dan saya ngelihat sekarang Pak Haji makin gede, gitu. Saya pun misalnya lebih maju, gitu dibanding dulu saya pas zaman nyelesan. Saya kan tidak punya kuasa Pak. Kalau zaman nyelesan saya misalnya cuma ngasih order. Kalau sekarang kan saya bisa nyuruh orang atau misalkan bisa minta ke sales-sales lain buat mobil saya jalan. Ini menarik juga nih dari perjalanan freelance kemudian memutuskan bergabung ataupun join dengan distributor lain dan sekarang ngambil keputusan. Jadi sekarang udah mandiri atau gimana Pak? Apa masih kaitannya dengan distributor lain atau ya namanya mitra mah harus tetap Pak ya? Harus tetap. Cuma yang menjadi pertanyaan apakah dengan yang berbeda distributor atau sekarang sudah mandiri, udah ngatur distributor atau bagaimana? Jadi gini, kalau sekarang alurnya, dulu saya kan sales freelance yang ngasih orderan ke yang punya armada. Satu step lebih baik atau lebih peningkatan, saya join dengan salah seorang material juga di Cimahi. Gitu. Beliau punya permodalan dan punya armada juga. Nah, yang akhirnya beliau pun mengajak saya lebih maju dengan istilahnya mencoba punya unit, gitu. Yang akhirnya sekarang alhamdulillah saya 3, beliau 3. Masya Allah. Gitu. Cuman sistemnya beliau nggak ikut campur, beliau nggak ngatur, gitu. Beliau ngemodalin sama nitip. 3 unit mobilnya di saya. Nah sekarang saya di sini yang ngatur, saya yang ngelola. Berikut saya ada peningkatan punya 3 unit armada. Gitu. Jadi bismillah. Walaupun semuanya kredit Pak. Alhamdulillah. Tapi sedikitnya ada peningkatan dari zaman
kerja, Ya. ke freelance, ke sekarang merangkap owner lah Pak. Oke, Gitu. Jadi sekarang hitungannya alur kerja gimana saya, alur pengeluaran atau pendapatan gimana saya. Yang penting saya sama teman saya yang Cimahi ini, yang pemodal ini, pembagiannya terbuka. Oke, jadi Gitu. artinya sekarang bermitra juga ya? Bermitra, Artinya tetap bermitra. Karena saya nggak punya modal itu Pak. Nah, itu. Saya nggak punya modal dari awal, tapi menurut saya yaitu kita bisa maju tanpa modal pun. Nah, itu ya. Tapi udah terukur ya, artinya mungkin dianggap tidak punya modal, tapi orang percaya sama saya Pak. Kepercayaan itu yang penting. Tadi Ya? itu kepercayaan. Nah, alhamdulillah. Ketika ngambil unit pun udah mengambil hitung-hitungan lah ya. Itu misalkan tadi ada punya unit sendiri, anggaplah ya, meskipun jalannya melalui WC kan nggak masalah ya. Nah, kemudian Pak Hajinya juga mempercayakan unitnya untuk dikelola juga ya. Betul. Gitu. Jadi join itu tetap harus baik ya. Baik gitu. Jadi intinya mungkin pemodal yang sekarang pun lihat histori. Lihat histori ke belakang, saya pernah gabung di mana. Mungkin beliau pun cross check apakah saya ada utang piutang dengan bos-bos saya yang sebelumnya. Mungkin ya di cross check dari situ nggak ada trouble. Ya udah. Dan saya waktu itu gini Pak, menekankan ke diri pribadi saya. Namanya jualan pasti ada yang lanjut kan, yang utang. Oh iya, betul. Sekarang toko-toko relasi saya misalkan ada piutang, saya mau pindah kan sekarang misalkan ke owner baru, gitu. Saya itu beresin semuanya ke pihak yang lama. Iya. Gitu. Jadi kebijakan yang sebelumnya ya. Jadi jangan sampai gini, begitu kita mau pindah ke pemodal yang baru, kita masih ada tunggakan ke distributor lama atau bos lama dengan alibi. Ini kan uangnya ada di toko, ini toko belum bayar. Kalau menurut saya pribadi, gitu. Kalau kita pengen nama bersih, kita harus ambil resiko. Berarti tanggung jawab Pak ya? Ini tanggung jawab saya. Jadi utang-utang yang ngendap di toko-toko yang belum bayar, itu jadi beban saya Pak. Gitu. Beban saya misalkan dibayar di mana? Ya saya bawa ke pemodal baru, sedengan terbuka bilang bahwa uang saya dipakai nutup tuh ke situ, misalkan ke utang-utang yang lama, dan ini sekarang ditanggung jawab saya. Apalagi sekarang saya yang ngelola semuanya dari mulai keuangan, pengeluaran, istilahnya ongkos, kerusakan mobil atau apapun, saya cover sendiri dengan uangnya beliau. Gitu. Ya alhamdulillahnya beliau percaya mungkin saya dan paham, dan alhamdulillah kita sama yang baru ini sudah bertahan lebih dari setahun. Lebih dari setahun kita gabung. Alhamdulillah ritmenya bisa lebih enak. Gitu. Dan saya pencapaian saya selama jadi kerja freelance sekarang gabung sama orang Cimahi ini, saya bisa ngajak main dari mulai kuli, istrinya kuli, anaknya kuli, driver, istrinya driver, sales, berikut keluarga kita semua, bapak, ibu, ponakan, kakak, semua kita ajak main liburan 2 hari. Berarti ini contoh istilahnya peningkatan kita di bidang bisnis ini. Ada peningkatan, karena kalau nggak ada peningkatan keuntungan atau kita nggak bersaing sama orang, mungkin kita nggak akan bisa ngajak liburan. Jadi basically-nya mohon maaf dari anggaplah sekarang sudah jadi ownership ya. Ownership kan mungkin prosesnya juga mungkin berdarah-darah gitu ya, istilah berdarah-darah itu kita menanggapi menginjak tangga yang lebih baik dan sebagainya. Kan tidak semua orang bisa mengambil keputusan dari seorang pekerja gitu ya, freelance, jadi ownership tadi, kepercayaan dan sebagainya. Menurut langkahnya buat yang pengen jadi ownership itu susah loh Pak, untuk mengelola sebuah manajemen itu belajarnya gimana Pak? Kan basically-nya kan hanya sales aja, order. Sekarang sudah mengelola, anggaplah tadi punya supir, punya armada, baik keuangannya harus nutup, tiap bulannya harus bayar, mohon maaf cicilan ya, dan sebagainya. Itu gimana Pak belajarnya Pak? Itu berjalan, jadi belajar sambil berjalan. Belajar sambil berjalan. Jadi lihat dari pengalaman, lihat dari orang besar mengelola satu perusahaan kayak gimana. Kita pun akuntingnya gimana Pak, pembukuan?
Pembukuan ya kita manual atau udah kita udah komputerized ya? udah komputer gitu. Alhamdulillah. Cuman kalau yang tadi Bapak lihat itu mah harian saya Pak. Oh, harian. Harian itu saya potret-potret kan ya. Gitu. Jadi ini mah saran buat teman-teman yang sekarang masih jadi sales perusahaan. Nah, jadi kalau sekarang masih di perusahaan, bekerjalah dengan baik, gitu. Jadi jaga pasar, jaga konsumen, karena kalau menurut prinsip saya, perusahaan itu tidak menolong kalian di kemudian hari, tapi yang menolong itu konsumen-konsumen yang sekarang bermitra, gitu. Kalau kita misalkan jelek sama konsumen, ya. Susah kita cari order. Tapi kalau kita misalkan dekat dengan konsumen, walaupun kita udah nggak kerja di satu perusahaan, kita masih bisa jual barang lain ke si konsumen itu. Kita misalkan di semen, main bata ringan, kita nggak perlu jual semen, jual bata ringan pun dia nerima, karena chemistry yang kita bangun di saat kita kerja itu baik. Menurut saya gitu. Tapi kalau misalkan jiwanya belum kalau masih nyaman di zona kerja, ini kerjalah yang baik, gitu. Tetap dengan aturan istilahnya jaga kepercayaan perusahaan, jaga kepercayaan konsumen. Tapi kalau misalkan ada keberanian atau ada pemikiran atau mindset pengen lebih maju, ya mencobalah, walaupun dengan jualan kecil-kecilan dulu, tapi dengan pasar yang udah kita bangun. Jadi jangan gini, kita kerja di dunia bangunan selama bertahun-tahun, tapi setelah keluar kerja memutuskan jualan nasi goreng atau jualan kuliner. Kalau menurut saya itu tidak nyambung dan harus memulai dari nol lagi. Gitu. Kalau saran saya buat teman-teman sales yang mau merambah jadi entrepreneur, betul. Jadi lanjutkan alur jualan yang dulu kita rintis. Dan dunia bangunan itu luas. Udah misalkan nih bekas sales cat misalkan, apakah kedepannya harus jualan cat? Enggak juga. Bisa jualan apapun itu yang istilahnya bisa kita jual ke material. Jadi prinsipnya juga memang ini ya sebutannya perusahaan itu sebagai tempat pembelajaran kita ya. Pembelajaran kita. Kita harus tahu bahwa, mohon maaf, di corporate tertentu kita harus tahu alur bisnis prosesnya apa. Mungkin kan dari pengalaman itu, perusahaan A bagaimana dia mengatur distribusi, bagaimana mengatur supilnya, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana omset dan sebagainya. Nah, itu menjadi sebuah pelajaran yang berharga, Pak ya. Itu ya intinya, Pak. Masih bersama saya dengan bincang santai bersama Kang Benny Ciboy. Kita lanjut Bang Ciboy. Mungkin ini jadi inspiratif, mungkin apa yang bisa disampaikan buat para yang mau jadi entrepreneur. Kira-kira apa kiat-kiatnya untuk jadi seorang entrepreneur mungkin menurut Kang Ciboy? Kiat-kiatnya harus ada keberanian, gitu. Kalau tidak berani mendingan jadi karyawan yang baik aja. Gitu. Yang keduanya kita harus dimulai dengan kejujuran, kerja keras, jangan lemah. Intinya bangun pasar atau relasi yang sebesar-besarnya, gitu. Kita jangan malu bertanya. Kita jangan istilahnya gengsi untuk menanyakan sama yang sudah berjalan, yang udah sukses, gitu. Intinya tetap semangat, jalani apa yang mau dijalani untuk kemudian hari. Kang Ciboy, harapan Kang Ciboy buat tahun 2024 ini. Tujuan kita di tahun 2024, khususnya di bidang bata ringan, semoga distributor yang lain semakin kompak, semakin solid, tunjukkan kinerja, tunjukkan skill di tim-timnya, jangan saling mendonkan atau menurunkan harga, karena menurut kita sebagai mantan sales, kejadian seperti itu sama dengan
mendangkalkan kemampuan sales. Oke, menarik Ya, sekali. gitu. Jadi bersaing secara sportif ya. Kita bersaing secara sportif, bersaing secara sehat, tunjukkan skill lah. Oke, apa ada rencana buat ngumpulin para entrepreneur khususnya di Bataringan? Oh, sudah itu. Sudah ya, Jadi, sudah. pemain-pemain terdahulu sebelum saya itu udah sempat ada paguyuban seperti itu. Cuman tetap susah karena setiap perusahaan punya kebutuhan masing-masing dan ego masing-masing. Yang akhirnya ya tetap gitu. Jadi saran saya berjalan secara normal saja. Jadi tidak menjadi patokan distributor ini murah, distributor ini mahal. Yang penting mah tunjukkan skill aja. Karena semua udah ada rezekinya masing-masing. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak Denny Ciboy. Satu kata Pak. Satu kata motivasi. Satu kata motivasi untuk semua sales yang mau jadi entrepreneur itu adalah yakin. Yakin. Berarti kunci utamanya adalah yakin ya. Kalau kita menjalankan sesuatu dengan keyakinan, insya Allah ada jalan Pak ya. Ada jalan. Oke, terima kasih, menarik sekali obrolannya. Alhamdulillah siang hari ini kita tutup dengan perbincangan yang cukup menarik. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bikin sesuatu yang menarik lagi dan menjadi sebuah kisah inspiratif buat semuanya. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih Pak Ciboy. Terima kasih Bang Adi.